Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I am a super rich man, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Di saat Jiang Cheng ingin menanggapi Zhao Ying, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dengan cepat, Jiang Cheng menjawab panggilan ini dan ternyata itu dari Cheng Jipeng yang menangis dan mengatakan bahwa hatinya hancur. Cheng Jipeng pun meminta Jiang Cheng untuk datang ke sini. Dirinya perlu Jiang Cheng minum bersama dirinya, jika tidak dirinya mau meloncat ke sungai Huangfu. Jiang Cheng pun kaget mendengarnya. Lalu Jiang Cheng pun meminta maaf kepada Zhao Ying karena Cheng Jipeng baru saja putus. Dia mengajak dirinya minum malam ini. Dengan ini, bolehkah makan malam dengan Zhao Ying diganti besok? Zhao Ying pun mengerti Cheng Jipeng sedih sekarang. Dirinya kira Cheng Jipeng suka banget sama Suya. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya juga tidak yakin. Makanya dirinya harus datang dulu dan lihat sendiri keadaannya. Zhao Ying pun mempersilahkan Jiang Cheng. Jika demikian, mereka akan atur lain waktu saja. Kemudian, kini Jiang Cheng segera menghampiri Cheng Jipeng dan bertanya apakah Cheng Jipeng tidak mau lagi ikut dirinya lompat ke sungai Huangpu. Cheng Jipeng yang sudah mulai mabuk meminta Jiang Cheng melupakan ini serta berhenti bicara yang aneh. Duduk sini dan minum bareng bersama dirinya. Cheng Jipeng pun mengatakan bahwa dirinya baru sadar. Dirinya benar-benar cuma jadi cadangan. Dirinya sangat sedih sekarang. Dirinya seperti seorang anjing penjilat. Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu salah Cheng Jipeng sendiri. Mengapa masih sama dia? Cheng Jipeng menyebut Jiang Cheng sudah lihat sendiri bagaimana Suya selalu memerintah dirinya sesuka hati. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya tahu gaya Suya memang begitu. Namun apa hubungannya? Cheng Jipeng mengatakan bahwa waktu Li Sudong ke kamar mandi, Suya langsung ikut. Seperti ekor yang tidak bisa lepas. Jiang Cheng yang mendengar hal ini meminta Cheng Jipeng untuk langsung ke intinya saja. Cheng Jipeng menyebut bahwa dirinya mengikuti diam-diam. Terus lihat sendiri mereka pelukan, ciuman gandengan tangan. Sakit banget rasanya. Saat ini hatinya hancur. Jiang Cheng pun bertanya, bukankah Cheng Jipeng belum pernah benar-benar memulai hubungan dengan Suya? Jadi dari mana datangnya patah hati itu? Cheng Jipeng malah salah paham dan seketika malah balik bertanya maksud Jiang Cheng. Apakah maksud Jiang Cheng semua gosip itu benar? Suya memang seperti itu. Jiang Cheng yang merasa obrolan ini tidak nyambung meminta Cheng Jipeng mendengarkannya. Dirinya tidak bilang semuanya benar, tapi seperti kata pepatah, asap takkan ada tanpa api. Cheng Jipeng pun bertanya, jika demikian apa yang harus dirinya lakukan? Dirinya merasa dipermainkan. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya mendengar dari temannya kalau kehidupan pribadi Suya berantakan. Bukannya dirinya belum pernah mencoba mengisyaratkannya secara tidak langsung sebelumnya. Tapi Cheng Jipeng pasti tidak mau mendengarkannya saat itu. Cheng Jipeng pun menyebut bahwa otaknya pasti tersedak pintu dulu. Cheng Jipeng pun meminta Jiang Cheng untuk tidak membicarakannya lagi. Semuanya ada di minuman dan mengajak Jiang Cheng untuk minum sekarang. Lalu, 1 jam kemudian, Jiang Cheng meminta Cheng Jipeng untuk berhenti menyiksa dirinya sendiri. Kalau dia memang busuk, biarkan saja dia tenggelam dengan pilihannya. Cheng Jipeng pun mengatakan bahwa hatinya masih berat, seolah-olah dirinya yang kalah. Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu bukan kalah, tapi belajar. Cheng Jipeng hanya perlu sadar ada orang yang pantas untuk Cheng Jipeng. Dan yang jelas itu bukan Suya.
Kemudian saat Cheng Jipeng pergi, Jiang Cheng pun berharap dia baik-baik saja. Dan di saat yang sama, Jiang Cheng pun sedang memanggil seorang pengganti driver untuk dirinya. Lalu di saat yang sama, seorang wanita yang lewat seketika menegur Jiang Cheng dan meminta maaf. Itu adalah mobil pacarnya. Untuk itu, Jiang Cheng tidak boleh dekat-dekat. Kalau sampai rusak, Jiang Cheng tidak akan sanggup bayar. Dan terlihat dari statusnya, wanita ini bernama Chen Li, umur 25 tahun. Dengan penampilan 85, bentuk tubuh 90, privasi 65 dengan nilai keakraban 30 kategori pejalan kaki. Lalu Jiang Cheng yang merasa ditegur seketika menekan remote mobilnya. Melihat hal ini, Chen Li seketika meminta maaf dirinya yang mabuk. Tapi mengapa Jiang Cheng sangat mirip dengan pacarnya? Jiang Cheng pun bertanya balik apakah itu sungguhan, soalnya menurut dirinya Chen Li sama sekali tidak mirip pacarnya. Chen Li seketika mendekatkan diri dan menyebut Jiang Cheng sangat lucu. Suaranya juga enak didengar. Dirinya tebak Jiang Cheng bisa menyetir mobil ini pakai satu tangan. Jiang Cheng pun tertawa dan mengatakan kalau cuma gaya-gayaan memang bisa, tapi kalau nyetir beneran satu tangan jelas bahaya. Mobil performa tinggi tidak bisa dianggap main-main. Chen Li pun juga menyebut Jiang Cheng sangat paham, tapi dirinya juga jago makan ayam. Ada lebih dari 10 cara yang dirinya tahu. Chen Li pun bertanya apakah Jiang Cheng mau main bareng kapan-kapan. Jiang Cheng pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya cuma suka main permainan raja. Kemudian saat ini seorang streamer waktu di acara auto show datang dan mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak punya teman sekelas. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya lah yang menelpon tadi. Streamer ini pun kaget dan mengenalkan namanya sebagai Qiao Yanyan. Dirinya seorang driver pengganti yang Jiang Cheng panggil. Namun di saat itu Yanyan merasa muka Jiang Cheng tidak asing. Dan saat ini orang-orang yang sedang menyaksikan streamer dari Yanyan menyebut bahwa itu adalah pria yang berada di auto show. Dan dia mengendarai Ferrara. Lalu Jiang Cheng pun mengatakan kepada Yanyan bahwa dirinya sangat tampan. Jadi Yanyan harus bayar dulu sebelum merekam dirinya. Yanyan pun meminta maaf dirinya lupa. Jiang Cheng pun bertanya apakah Yanyan driver pengganti dan juga seorang streamer. Yanyan membenarkan hal itu. Kalau siang ada waktu luang dirinya nyambi jadi driver pengganti. Tapi pekerjaan utamanya adalah streamer outdoor. Kalau Jiang Cheng tidak keberatan, bolehkah dirinya foto Jiang Cheng bareng mobilnya? Jiang Cheng pun tidak terlalu peduli dengan hal itu dan memperbolehkannya. Lalu Yanyan mengatakan kepada semua penonton online-nya bahwa dirinya masih tidak percaya bisa lihat langsung Ferrara SF90. Ini beneran bikin merinding. Dari 0 ke 100 km cuma perlu waktu 2,5 detik. Ini sangat gila. Lalu penonton online pun mengatakan bahwa nomor plat itu jelas bukan milik orang biasa. Orang lain pun mengatakan bahwa itu sudah jelas. Sangat lucu jika ada keluarga biasa yang bisa membawa Ferrara. Nomor plat itu sudah seperti simbol status. Dengan ini mereka akan main tebak-tebakan siapa pemiliknya. Mungkin si streamer kecil ini bakal ngalamin sesuatu yang tidak terduga sama orang kaya. Terus langsung naik status sosialnya. Lalu Chen Li pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa dirinya juga bisa mengantar Jiang Cheng secara gratis. Namun Jiang Cheng menolak hal ini dan mengucapkan terima kasih. Dirinya justru takut yang gratis malah bikin repot. Lalu Jiang Cheng pun bertanya apakah Yanyan bisa menyetir supercar. Yanyan pun meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir. Dirinya sudah pernah bawa banyak mobil sport sebelumnya. Dulu dirinya bahkan kerja sebagai blogger otomotif. Dan kini Jiang Cheng pun telah menggunakan alat pemindainya. Dan diketahui Qiao Yanyan berusia 20 tahun dengan penampilan 94, bentuk tubuh 90, privasi saat ini 0 dan nilai keakraban adalah 50 poin. Lalu Yanyan bertanya apakah dirinya boleh live streaming sambil nyetir. Kameranya cuma ke arah dirinya bukan ke Jiang Cheng. Kembali Jiang Cheng tidak terlalu memperdulikan hal ini. Dan bertanya apakah Yanyan memang begini setiap hari. Yanyan pun menyebut bahwa ini tidak selalu. Jadi dirinya sempat streaming di auto show. Sekarang acaranya sudah selesai, jadi dirinya cuma cari uang saku tambahan. Jiang Cheng pun mengerti dan mengajak Yanyan berangkat. Yanyan pun mengerti. Lalu Yanyan pun mengatakan kepada penonton online-nya bahwa dirinya tidak pernah menyangka bakal ada hari di mana dirinya bisa nyetir Ferrara. Mobil ini benar-benar bikin seluruh badannya bersemangat. Namun jangan salah paham, dirinya bukan syok menyala. Dirinya cuma gugup, tapi ini Ferrara. Jadi dirinya harus fokus dan menyetir dengan serius.
Di samping itu, Jiang Cheng yang memperhatikan akun Yin Yin pun mengetahui bahwa nama akunnya adalah Qiaomei. Jiang Cheng menilai kalau bukan karena nilai privasinya, dirinya pasti mengira dia orang yang gampang ditebak, tapi cara bicaranya kayak pengemudi berpengalaman. Selain itu, popularitasnya lumayan, tapi donasinya sangat kecil. Donatur terbesar cuma kasih 300 yuan. Ini sangat memprihatinkan. Padahal minggu ini followernya nambah lebih dari 8.000. Tapi donasi mingguan cuma sekitar 800 yuan. Setelah dipotong platform, penghasilan hariannya tidak sampai 70 yuan. Jiang Cheng pun mengatakan, punya lebih dari 10.000 penonton tapi pendapatannya masih begitu kecil. Pantas saja harus kerja sampingan. Dirinya setuju jadi driver pengganti mungkin malah lebih untung. Lalu Yen Yen pun mengatakan bahwa dirinya tidak jago apa-apa. Apalagi soal membujuk donatur besar. Yang bisa dirinya lakukan cuma kasih hal baru. Misalnya nyetel mobil orang penting biar penonton lihat macetnya jalanan Modu. Lalu di saat itu Yen Yen pun menyebut bahwa dirinya ada satu pertanyaan yang sangat ingin dirinya tahu. Mengapa manajer pelanggan Lamborghini begitu perhatian sama Jiang Cheng? Jiang Cheng bisa masuk tanpa cek aset. Mengapa bisa begitu? Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu mungkin karena orang Lamborghini pernah lihat dirinya waktu beli mobil Ferrari di dealer. Yen Yen sangat kaget mendengarnya, yang artinya Jiang Cheng baru beli mobilnya hari ini. Dan seketika Yen Yen melaju dengan sangat cepat. Setelahnya, Yen Yen pun mengembalikan kuncinya kepada Jiang Cheng. Jiang Cheng pun menyebut bahwa Yen Yen terlihat luar biasa baik dalam mengemudi, lancar dan nyaman. Dirinya akan hubungi Yen Yen lagi kalau butuh driver pengganti. Yen Yen pun mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Lalu Yen Yen pun bertanya kembali, streamer apa yang biasanya Jiang Cheng tonton. Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu sudah jelas perempuan cantik. Yen Yen pun bertanya apakah dirinya tidak termasuk streamer cantik. Maukah Jiang Cheng mendukung sedikit streamer yang malang ini? Misalnya dongkrak posisinya di chart atau semacam itu. Jiang Cheng pun meminta maaf, apakah Yen Yen pernah dengar tentang akun buzzer? Mendengar hal ini, Yen Yen pun bertanya maukah Jiang Cheng mengajaknya masuk untuk minum segelas air. Level dukungan seperti itu seharusnya cukup. Jiang Cheng pun menilai bahwa Yen Yen cuma mau cari peluang buat naikin Hive stream dan menjadikan dirinya bahan. Tapi, apa dia tidak takut dorongan penonton kelewat batas? Namun ini menarik, jika demikian dirinya akan goda sedikit. Jiang Cheng pun bertanya soal masuk untuk air ini. Air apa yang Yen Yen maksud? Mendengar hal ini, Yen Yen pun mulai membayangkan air yang dimaksud Jiang Cheng. Apakah itu semacam terjadinya pertukaran air secara langsung? Dalam pikiran Yen Yen, jika ini film atau novel, hanya ada dua kemungkinan Jiang Cheng akan mengajaknya melakukan itu. Namun tiba-tiba, Jiang Cheng mengatakan bahwa air di hotel tidak terlalu bersih. Jadi dirinya tidak akan mengundang Yen Yen masuk untuk minum. Jika takdir mengizinkan, dirinya akan mentraktir Yen Yen teh susu lain kali. Komentar online pun menyebut Jiang Cheng sangat keren, sedangkan Yen Yen menilai Jiang Cheng jajingan. Karena menilai dirinya tidak menarik, dia bahkan tidak mau menerima dirinya lewat media sosial. Dia hanya berusaha keras untuk masuk ke mobil dan sekarang dia tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan. Lalu setelahnya Yen Yen pun pamit pergi dan bersamaan dengan hal tersebut tingkat keakraban naik menjadi 60 poin. Jiang Cheng yang melihat hal ini tidak menyangka nilai keakraban malah meningkat. Ini sangat menarik. Dilihat dari tatapan matanya, mungkin tidak masalah mengajaknya makan hotpot pedas di pinggir jalan lain kali. Kemudian Jiang Cheng pun mendapat sebuah pesan dari Wang Zheng yang mengatakan bahwa dirinya berencana untuk menuju tempat Jiang Cheng di Amang Yang Yun malam ini untuk menikmati masakan hotel mewah. Dengan ini bisakah Jiang Cheng mengaturnya? Melihat hal ini, Jiang Cheng menilai jika dirinya akan menghadiri Universitas Modu. Jenis kegiatan sosial yang diperlukan ini tidak dapat dihindari. Dirinya hanya akan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk berlatih. Di saat yang sama, Wang Yiyan pun datang menyapa Jiang Cheng yang baru saja kembali. Jiang Cheng pun mengatakan kepada Wang Yiyan bahwa dirinya akan menjamu beberapa teman. Jiang Cheng pun meminta koki menyiapkan makanan hanya untuk menggunakan bahan-bahan paling mahal untuk 5 orang. Ambilkan dirinya 2 ikan bahaba Cina. Dan sajikan juga truffle putih alba dan sondai mirage. Sisanya bisa Wang Yiyan tentukan sendiri. Lalu Wang Yiyan pun mengatakan bahwa ikan bahaba Cina yang ada di hotel mereka berukuran sedang dan harganya sekitar 1 juta per ekor. Apakah itu bisa Jiang Cheng terima? Dalam pikiran Jiang Cheng, jika dirinya tidak takut terlihat seperti orang kaya baru yang norak karena memesan terlalu banyak. Dirinya tidak akan keberatan memesan 10 di antaranya.
Tetapi memberi orang kesan orang desa yang baru saja menjadi kaya akan sangat tidak keren. Jiang Cheng pun seketika mempersilahkan Wang Yiyan untuk menggunakan penilaiannya. Lalu setengah jam kemudian Wang Zheng menyebut bahwa Jiang Cheng benar-benar membuat dirinya terdiam. Ikan bahaba Cina dan 2 ekor dari mereka itu adalah gerakan yang sangat agung. Lalu seseorang dari mereka yang bernama Chen Hao menyebut bahwa 2 ikan ini bisa membelikannya sebuah mobil. Sungguh boros. Lalu wanita yang bersama mereka bertanya apakah ini benar-benar semahal itu. Wang Yiyan menyebut bahwa bahaba Cina adalah salah satu dari 4 jenis makanan laut termahal di dunia dan sangat langka. Harganya tergantung ukuran. 2 yang mereka makan hari ini adalah ukuran sedang. Selain itu mereka memiliki truffle putih Alba Italia yang sama berharganya. Secara keseluruhan total harga makanan yang disiapkan Jiang Cheng untuk semua orang lebih dari 3 juta yuan. Salah seorang wanita menilai bahwa satu porsi makan saja harganya 3 juta. Dia bisa membeli restoran besar di kota kelahirannya dengan uang sebanyak itu. Lalu Jiang Cheng pun meminta mereka untuk tidak terlalu formal dan segera mengajak mereka makan. Setelahnya, Wang Zheng mengucapkan terima kasih atas keramahan malam ini. Dan kebetulan ini masih pagi. Haruskah mereka pergi ke Ban untuk minum lagi? Jiang Cheng pun mengatakan bahwa sejujurnya dirinya baru saja minum dengan teman sekelas sebelumnya. Jiang Cheng pun mengajak Wang Zheng untuk mengatur jadwal minum lain kali. Wang Zheng pun mengerti jika demikian dirinya akan pesan stand besar di Tax untuk besok malam. Mereka bisa berpesta dengan meriah kalau begitu. Kemudian Wang Yiyan pun mengatakan bahwa hotel telah menerapkan diskon khusus untuk Jiang Cheng. Jadi total sebenarnya adalah 2,98 juta. Jiang Cheng pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Setelah melakukan pembayaran, sebuah notifikasi sistem pun muncul dan mengucapkan selamat kepada Jiang Cheng atas penggunaan kartu potongan harga makanan yang berhasil. Total pembelian adalah 2,98 juta. Selamat karena telah menerima potongan harga 10 kali lipat. Pengganda potongan harga akan dikalikan dengan jumlah pengunjung untuk mendapatkan jumlah potongan harga akhir. Total potongan harga adalah 149 juta. Uang ini telah disetorkan ke kartu bank Jiang Cheng. Melihat notifikasi ini, Jiang Cheng tidak percaya dirinya dapat potongan harga lebih dari 100 juta. Hanya untuk mentraktir beberapa orang makan malam. Makanan ini benar-benar sepadan. Lalu Wang Yiyan mengatakan bahwa pembayaran telah berhasil. Dirinya tidak akan mengganggu istirahat Jiang Cheng. Jika perlu sesuatu, Jiang Cheng bisa menghubunginya. Lalu saat di kamar, Jiang Cheng pun kini memperhatikan sebuah platform live streaming. Dan itu ternyata Yen Yen yang mengajak penonton online-nya untuk mendengarkan musik. Jiang Cheng yang memperhatikan ini menilai jika melihat lebih dekat Yen Yen benar-benar memiliki skor daya tarik 94 poin. Dirinya tidak bisa benar-benar tahu sebelumnya ketika dia begitu gugup. Sistem taipan ilahi ini benar-benar sesuatu yang lain. Selalu menemukan cara baru untuk memberi dirinya uang. Dengan 3 juta koin sirip hiu ini, akun buzzer miliknya langsung melonjak ke level 65. Dengan ini, Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah dirinya harus mengubah nama akun utamanya. Setelah berpikir, Jiang Cheng pun tahu dirinya akan mengubahnya menjadi Ding Hai Shenzhen. Lalu Yen Yen sendiri saat melihat akun atas nama Ding Hai Shenzhen pun kaget karena akun di level 65 ini belum pernah dirinya lihat sebelumnya di streamingnya. Yen Yen pun segera menyapa penonton barunya dan mengucapkan selamat datang kepada Ding Hai Shenzhen. Dirinya ada misi guild PK sebentar lagi, jadi dirinya harap Ding Hai Shenzhen tidak keluar malam ini. Dan seketika misi PK pun dimulai. Jiang Cheng yang memperhatikan ini pun seketika menggunakan alat pemindainya. Dan diketahui lawan Yen Yen namanya adalah Huang Ling. Umur 28 tahun, penampilan 69, bentuk tubuh 89, privasi 70. Jiang Cheng pun menilai bahwa seorang streamer yang terlihat seperti skor penampilan 90 dengan riasan tebalnya sebenarnya hanya memiliki skor penampilan 69. Dan Yen Yen sedang melawan orang ini. Penampilan 94 seharusnya dengan mudah dapat mengalahkannya. Lalu Huang Ling menyapa Yen Yen yang menjadi lawannya. Dirinya tidak berpikir dirinya akan seberuntung itu jika bisa bertemu dengan Yen Yen di koneksi pertamanya. Dirinya rasa Yen Yen akan memastikan dirinya lolos ke babak pertama hari ini. Yen Yen sendiri menilai bahwa ini membuktikan betapa buruknya kemampuan dirinya. Dirinya tidak pernah memenangkan satupun koneksi PK sejak dirinya mulai streaming. Sudah sampai pada titik di mana setiap streamer suka terhubung dengan dirinya.
karena itu adalah kemenangan yang dijamin untuk mereka. Tapi Guild bilang dirinya harus menang setidaknya 2 ronde, atau bonus kehadiran penuhnya untuk bulan depan akan hilang. Kalau dirinya kehilangan bonus itu, dirinya bahkan mungkin tidak akan mampu membayar sewa apartemen ini. Lalu Yen Yen pun menyapa balik Huang Lin karena mereka bertemu lagi. Yen Yen pun meminta Huang Lin untuk bersikap lembut kepadanya malam ini. Huang Lin pun tidak masalah, ronde pertama seharusnya cukup mudah bagi mereka. Mereka bisa menyimpan tenaga untuk ronde berikutnya. Lalu kini sistem pun mengeluarkan misi untuk Jiang Cheng, yaitu bantu Yen Yen memenangkan kejuaraan turnamen PK untuk menerima potongan donasi. Pengganda potongan akan menjadi 50 kali lipat per 1 kali. Jiang Cheng pun kaget mendapat pengganda potongan hingga 50 kali lipat. Dengan misi seperti ini, dirinya rasa dirinya harus ikut bermain bersama mereka. Kemudian Yen Yen pun bertanya kepada kakak pertamanya apakah dia punya permintaan lain. Jika ada, sebutkan semuanya. Jiang Cheng pun menilai dirinya tidak pernah berpikir dirinya akan memiliki hubungan apapun dengan Yen Yen. Tapi sekarang dirinya benar-benar akan menjadi kakak laki-lakinya. Banyak hal yang mungkin akan berubah. Lalu Yen Yen pun memberitahu keluarga di penonton online-nya serta Ding Hai Shenzhen. Melihat betapa menyedihkannya dirinya, tidakkah mereka ingin mendukung dirinya dengan beberapa biaya medis untuk menghibur dirinya? Salurannya bahkan tidak memiliki satu kesatria pun. Mereka bisa masuk peringkat mingguan dengan 1 yuan. Para penonton pun mulai memberikan dukungan. Namun ada beberapa dari mereka yang ingin Yen Yen melakukan sesuatu hingga memutar matanya. Saat Yen Yen berusaha menuruti permintaan mereka namun tidak maksimal, seseorang menyebut bahwa dirinya bahkan ingin mengirim Yen Yen gelombang bola ikan. Apakah Yen Yen meremehkan dirinya sekarang? Yen Yen yang pusing akibat memutar matanya bertanya bagaimana mungkin dirinya meremehkan mereka. Penonton di streamingnya semakin pandai dalam hal berkata-kata. Mereka semua adalah bakat sejati. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun menilai bahwa dengan ini mereka akan mulai permainan. Dirinya akan menyumbang 5 ayam kepada Yen Yen terlebih dahulu. Yen Yen yang menerima hadiah ini segera mengucapkan terima kasih kepada Ding Hai Shenzhen. Namun dalam pikiran Yen Yen 5 ayam itu tepatnya 1 yuan. Seorang akun dengan level 65 datang ke streamingnya. Dan apakah ini pelit? Apakah dirinya punya semacam tubuh suci anti-streamer? Dan kembali kedua streaming melakukan gerakan untuk memancing penonton. Lalu Jiang Cheng berkomentar dan menyebut bahwa keahlian Yen Yen adalah mengemudi. Jika dirinya membantu Yen Yen memenangkan perang guild, bisakah Yen Yen menjadi pengemudi yang ditunjuk untuk dirinya? Yen Yen pun mengiyakan hal itu. Kalau Ding Hai Shenzhen bisa jamin dirinya menang kejuaraan, dirinya akan menjadi pembalap pilihannya secara cuma-cuma. Dirinya pembalap yang sangat stabil. Kembali Jiang Cheng mengatakan jika demikian itu adalah janji. Besok malam izinkan dirinya melihat seberapa stabil kemampuan mengemudi Yen Yen. Dan seketika Jiang Cheng mengirimkan 3 roket. Yen Yen pun kaget melihat hadiah mahal ini. Yen Yen pun sangat berterima kasih untuk 3 roket supernya. Yen Yen pun bertanya penampilan seperti apa yang Ding Hai Shenzhen inginkan. Dirinya akan buatkan spesial untuknya. Sedangkan Huang Lin yang melihat hal ini nampak tidak senang dan menilai bahwa ronde PK pertama akan segera dimulai. Dan seorang jagoan penghancur menara tiba-tiba muncul di pihak Yen Yen. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.